Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penerapan teori belajar DNS. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang teori belajar DNS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap teori belajar DNS. Nah, di sini ada 6 tahap teori belajar menurut DNS. Yang pertama adalah permainan bebas. Nah, di sini saya akan menjelaskan permainan bebas itu apa. Nah, permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan atau diarahkan. Anak diberi kesempatan kebebasan untuk mengatur benda. Selama permainan, pengetahuan anak mulai muncul. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur sikap dan struktur mental dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep-konsep yang sedang dipelajari. Misalnya, dengan diberi permainan blok login, anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang warna, tebal tipisnya benda, yang merupakan ciri atau sifat yang dimanipulasi. Di sini saya memberi contoh dengan permainan puzzle bangun data. Nah, di sini ada bangun data trapesium, ada segitiga, ada persegi panjang, dan ada persegi. Nah, di sini anak diminta untuk mengisi ruangan ini dengan bangun datar. Nah, dalam hal ini anak mulai berpikir bagaimana caranya benda-benda ini tersusun di sini dengan rapi dan pas gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, anak kan diminta untuk mengisi bangunan ini dengan cara begini. Nah, dalam hal ini anak itu mempelajari konsep abstrak tentang warna. Di sini ada warnanya apa aja, bentuknya bagaimana, ya kan? Tebal tipisnya benda. Nah, di sini pengetahuan anak ini sudah mulai muncul. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang membahas tentang permainan menggunakan aturan atau games. Pada tahap ini, peserta didik mulai meneliti pola-pola dan keteraturan ke suatu konsep. Setelah mendapatkan aturan-aturan tersebut, mereka siap bermain permainan yang berkaitan dengan konsep. Dengan melakukan permainan, peserta didik dapat melakukan analisis terhadap struktur matematika. Semakin banyak permainan yang dilakukan, maka akan semakin jelas konsep yang akan dipahami. Karena mereka mendapatkan berbagai pengalaman dari permainan tersebut. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Dewenjadi. Saya dari kelompok 4 materi ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan menyamakan kesamaan struktur. Contoh yang pertama, dalam angka misalnya 1 kali 2 sama dengan 2 dan 2 kali 1 sama dengan 2. Walaupun angkanya diubah posisinya, hasilnya tetap sama. Nah, baik, contoh yang kedua misalnya ada gambar jam dinding, bentuknya lingkaran. Ada bingkai foto, bentuknya persegi. Kemudian ada televisi, bentuknya persegi panjang. Dan ada gantungan baju, bentuknya segitiga sama kaki. Nah, kemudian ada potongan kue, bentuknya segitiga sama sisi. Yang terakhir adalah tas, bentuknya trapesium. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga.
Saya sebagai pemateri keempat, materi saya adalah representasi. Yang dimaksud dengan representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa yang sejenis. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri ketiga tentang persamaan sifat. Di sini sifat yang sejenis mungkin hampir sama dengan kesamaan sifat. Tadi sudah dijelaskan contohnya, salah satunya lingkaran. Dia sifatnya sama dengan atau bentuknya sama dengan jam, sama-sama bulat. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi tertentu yang dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak. Dia bersifat nyata. Dengan demikian, telah mengarahkan pada pengertian struktur MTK yang sifatnya abstrak, yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari di sini. Saya mengambil salah satu contoh pelajarannya tentang bentuk persegi. Kita menentukan diagonalnya. Jadi di sini saya mengambil bentuk persegi. Kita menentukan berapa diagonal dalam persegi ini. Teman-teman semua bisa menentukan diagonal yang ada di sini. Diagonalnya adalah 2. Ini yang disebut dengan diagonal garis. Ini dengan ini. Jadi diagonal dari persegi ini adalah 2. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, baik, saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang permainan dengan simbolisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan simbolisasi itu apa. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari pola yang didapat anak. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulena Lindawati. Saya sebagai pemateri terakhir, saya menyampaikan permainan dengan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Nah, dalam formalisasi ini, anak sudah mengenal berbagai dasar-dasar dalam matematika. Misalnya, operasi penjumlahan bilangan bulat dengan sifat tertutup, kumulatif, serta elemen identitas atau memiliki identitas. Penjumlahan bilangan bulat dengan sifat tertutup, contohnya A tambah B sama dengan C, atau 2 ditambah 8 sama dengan 10. Bilangan bulat tambah bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. 2 merupakan bilangan bulat, 8 juga merupakan bilangan bulat, serta 10 juga merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 2, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dan yang tadi adalah contoh penjumlahan bilangan bulat positif. Dan yang kumulatif. Kumulatif adalah A tambah B sama dengan C, atau B tambah A sama dengan C. Artinya, 2 bilangan bulat yang ditambahkan jika diganti posisinya, hasilnya tetap sama dan mempunyai identitas atau elemen identitas. Contohnya, 0 tambah A sama dengan A, atau A tambah 0 sama dengan A. 0 merupakan bilangan identitas.
Jadi, bilangan bulat apapun jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 1 ditambah 0 sama dengan 1, atau 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, karena dalam formalisasi ini anak sudah mengenal dasar-dasar dalam matematika, sudah mengenal huruf, sudah mengenal angka, sudah mengenal bentuk bangunan datar, jadi saya akan mengambil contoh permainan menyusun angka. Nanti anak akan diminta untuk menyusun angka yang sudah saya siapkan dalam kotak ini, ada 2, dan siapa yang paling cepat menyusun angka 1-10 akan mendapatkan poin. Dan Dennis juga berpendapat penyampaian materi harus dalam berbagai penyajian, sehingga anak dapat belajar dengan berbagai macam material untuk menambah minat peserta didik serta mudah dipahami oleh peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.